Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariama, guru SMA Negeri 2, guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Indramayu, mau menyampaikan pembelajaran tentang descriptive text. Apa sih descriptive text itu? Ya, descriptive text adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu secara lebih spesifik atau lebih jelas. Do you understand about this? Lalu apakah Anda tahu apa tujuan dari pembuatan descriptive text? Tujuan dari dibuatnya descriptive text yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang, tempat atau benda tertentu dengan spesifik. Then, did you know about the general structure of descriptive text? Check this to find out. Understand this. The first is identification. The second is description. Apa sih identification? Pada bagian ini akan memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang ingin dideskripsikan. Sedangkan description adalah pada bagian ini akan menunjukkan detail dari deskripsi subjek yang sedang dibahas. Hal ini dapat berupa informasi tentang penampilan dan kualitasnya. After this, we'll continue to language feature of descriptive text. Check this out. The first using the simple present tense. Jadi pertama kita menggunakan simple present tense. Contoh misalkan Mr. S is a handsome man. Mr. S is going to. Mr. S is going to go to the office. The second, atau yang kedua, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Menggunakan kata sifat itu biasanya yang digunakan adalah noun phrase. Noun phrase adalah sebuah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan suatu benda. Contohnya, ya, the beautiful girl. Mr. A is the handsome man. Mr. A is the clever man, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan adalah menggunakan kata keterangan tempat dan menggunakan kata keterangan waktu. Kalau menggunakan kata keterangan tempat, misalkan in the school, in the house, in the home, in the yards, in the class, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata keterangan waktu seperti today, now, yesterday, tomorrow, the day after tomorrow, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat pasif. Seperti contohnya dalam penggunaan descriptive text itu, misal Mr. Fay was a handsome, beautiful person. We'll give you one example of descriptive text. Example of descriptive text. Contoh daripada descriptive text. My favorite teacher. I have a favorite teacher. Her name is Jaya Lindasari. But my friends and I call her Miss Linda. She comes from Mamasa. She is my math teacher. She is single. She is 28 years old. She lives on Jalan Batuaraya 11. She likes watching Korean drama. Miss Linda is an ordinary person. She is patient. She is smart. She is kind-hearted. She has white complexion. She has straight black hair. She has a round face. She has almond-shaped eyes. She has thick eyebrow. She has pointed nose. She has ginger smile when she is smiling. She wears glasses. She always encourages me to study harder because the future of our country lies on the young generation. Dalam penyusunan descriptive text ada yang dinamakan generic structure. Yang pertama adalah identification dan juga description. Untuk paragraf 1 dalam contoh my favorite teacher, descriptive text dalam paragraf 1 itu dinamakan identification.
Contohnya, I have a favorite teacher. Her name is Jaya Lindasari, but my friend and I call her Miss Linda. She come from Mamasa. She is my math teacher. She is single. She is 28 years old. She lives on Jalan Batu Raya 11. She likes watching Korean drama. Nah, paragraf 1 itu dinamakan identification. Untuk paragraf 2 dan selanjutnya itu dinamakan description. Contohnya, Miss Linda is an ordinary person. She is patient, she is smart, she is kind-hearted. She has fair complexion. She has straight black hair. She has a round face. She has almond-shaped eyes. She has thick eyebrows. She has pointed nose. She has a dangerous smile when she is smiling. She was classy. She always encouraged me to study harder because the future on our country lies on the young generation. Nah, untuk paragraf 2 dan selanjutnya dinamakan description. Karena dijelaskan sampai spesifik mungkin mengenai orang atau benda atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Last one. Sampai sekian penjelasan tentang descriptive text. Last one, we'll tell you about the conclude and advice of descriptive text. Kesimpulan yang dapat diambil dari descriptive text yaitu descriptive text digunakan sebagai bahan untuk memperjelas agar subjek yang dibahas atau dijelaskan atau yang sedang dibahas mudah dimengerti. Dan kita dapat menulis descriptive text ketika kita ingin para pembaca dapat membayangkan apa yang sedang kita deskripsikan. Sekian pemaparan descriptive text dari kami. Semoga dapat bermanfaat tentang pembelajaran descriptive text ini. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.